warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Yang terhormat kepada Ibu Mela Sandra SEMM yang telah sebagai dosen pengampu mata kuliah teknik pengambilan keputusan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil observasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Adikyullah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai organisasi di Mapala. Nah, saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan kelompok saya, yaitu ada Husnul Amanah, ada Muhammad Fajar Nabil, ada Ati Islamiyah, ada Rohyatul Jannah, dan yang terakhir ada Fidel Afridinul Dwi Putra. Adapun topik yang akan kami bahas mencangkup beberapa, yaitu pembukaan, materi, dan penutup. Baiklah, mari kita buka presentasi ini kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Husnul Amanah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Coba agak di zoom, maaf, soalnya buram. Dikit aja. Oke. Tentang Mapala, organisasi pencinta alam mahasiswa yang bergerak di bidang pendakian ya. Panjat tebing panjat tebing, camping dan konservasi lingkungan demi pembentukan karakter. Kutipan Soemarwoto 2004. Mahasiswa dan alam harus hidup dalam keseimbangan. Eksploitasi tanpa batas akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Bawahnya. Oke, teknik pengambilan keputusan. Pendekatan sistematis dan berbasis data dalam memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan aman. Berapa ini? Lanjut. Baik, lanjut. Saya akan melanjutkan rumusan masalah. Yang pertama ada geser yang satunya itu ketutup. Oh, enggak. Yang pertama ada bagaimana memimpin Mapala mengambil keputusan dalam situasi pendakian yang beresiko tinggi. Yang ini. Maaf banget. Oke, pertanyaan kedua, masalah yang kedua itu ada kapan keputusan harus diambil secara musyawarah dan kapan secara sepihak oleh pemimpin. Dan yang ketiga itu ada bagaimana beralih dari keputusan berbasis pengalaman ke keputusan berbasis data lapangan. Dan yang keempat, bagaimana menyeimbangkan target ekspedisi dengan keselamatan anggota di lapangan. Lanjut. Oke, lanjut enggak?
Definisi teknik pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan adalah proses sistematis yang meliputi tahap identifikasi masalah, pencairan alternatif, dan pemilihan solusi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Agak bawah lagi tuh soalnya ketutupan bawahnya. Menurut Robbins dan Coulter, keputusan adalah proses pemecahan masalah dan pemanfaatan peluang melalui pemilihan alternatif tindakan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dan terakhir itu menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah seleksi alternatif perilaku dari dua pilihan atau lebih berdasarkan logika dan informasi yang akurat untuk menyelesaikan masalah secara rasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul Amanah. Nah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fidel Afridinul Dwi Putra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu memilih alternatif terbaik, yaitu membantu organisasi memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia secara rasional. Yang kedua itu penyelesaian sistematisnya itu seperti menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang struktur dan terukur, mengurangi resiko dan kesalahan dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang akurat. Lalu yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya. Next slide. Next slide. Lalu manfaat teknik pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon, meningkatkan kualitas keputusan melalui proses yang sistematis, rasional, dan berbasis informasi yang akurat dalam setiap tahapan. Yang diperkuat oleh aturan dari Robbins dan Coulter, yaitu membantu menyelesaikan masalah secara efektif dan mengurangi ketidakpastian dalam situasi yang kompleks dan beresiko tinggi. Lalu pernyataan itu diperkuat juga oleh George R. Terry, yaitu memilih tindakan yang paling tepat dan meningkatkan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan secara struktur. Selanjutnya, pengambilan keputusan pemimpin Mapala itu, yang pertama itu adalah prioritas keselamatan. Keselamatan anggota selalu diutamakan di atas target puncak. Keputusan didasarkan pada data cuaca, medan, kondisi fisik, dan anggota ketersediaan logistiknya. Lalu yang kedua ada musyawarah dan keputusan akhir, yaitu anggota memberikan masukan melalui musyawarah, namun keputusan akhir tetap berada pada pemimpinnya. Didukung oleh tadi teori Simon Robin, Cons, Terry, dan ISO 3000 2018. Mitigasi atas dulu Bang. Mitigasi risiko. Risiko tidak terkendali, yaitu batalkan atau turn back. Risiko terkendali, lanjutkan dengan langkah mitigasi yang terencana dan terkoordinasi bersama tim. Selanjutnya. Ini lanjut nih. Apa cukup? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fidel Afridinul Dwi Putra.
Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ati Islamiyah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor prioritas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keselamatan anggota. Keselamatan keseluruh anggota tim menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap keputusan ekspedisi. Yang kedua, kondisi cuaca. Pemimpin wajib memantau dan menganalisis kondisi cuaca secara real time sebelum dan selama kegiatan pendakian berlangsung. Yang ketiga, kondisi fisik dan mental anggota. Kesiapannya fisik dan mental setiap anggotanya dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuan menghadapi medan dan risiko. Yang keempat, resiko medan. Penilaian kondisi jalur pendakian, tingkat kesulitan dan potensi bahaya alam seperti longsor atau jurang dilakukan sebelum memutuskan kelanjutan ekspedisi. Yang kelima, ketersediaan logistik atau alat keselamatan. Kecukupan perbekalan peralatan P3K, tali pengaman, dan perlengkapan survival menjadi pertimbangan kritis dalam setiap keputusan lapangan. Yang keenam, kemampuan tim menghadapi darurat. Kompetensi anggota dalam penanganan darurat, navigasi, dan pertolongan pertama menentukan sejauh mana tim mampu melanjutkan atau menghentikan ekspedisi. Ada musyawarah dan keputusan sepihak pemimpin. Yang pertama, musyawarah dilakukan dalam kondisi formal dan terencana melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas keputusan bersama. Evaluasi bersama. Setelah kondisi aman, seluruh anggota melakukan evaluasi bersama atas keputusan yang telah diambil untuk pembelajaran dan memperbaikan ke depan. Keputusan sepihak digunakan dalam kondisi darurat seperti cuaca buruk, longsor, atau cedera. Pemimpin mengambil keputusan secara cepat dan tegas demi keselamatan anggota. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ati Islamiyah. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fajar Nabil. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan materi ini. Selanjutnya yaitu beralih ke keputusan berbasis data. Pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data cuaca, medan, kondisi fisik anggota, dan ketersediaan logistik sebelum mengambil keputusan ekspedisi. Terus kemudian ada analisis resiko, yaitu menganalisis setiap adanya resiko yang akan terjadi di medan lapangan, mengidentifikasi dan mengevakuasi potensi bahaya berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan secara sistematis. Yang poin ketiga selanjutnya yaitu diskusi anggota, melibatkan seluruh anggota tim dalam musyawarah untuk membahas temuan data dan alternatif tindakan yang tersedia. Yang terakhir yaitu evaluasi situasi. Jadi menilai kondisi aktual secara objektif dan membandingkan dengan standar keselamatan sebelum keputusan akhir diambil. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan target dan keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah prioritas utama. Keselamatan anggota selalu menjadi prioritas utama di atas pencapaian target puncak dalam setiap ekspedisi Mapala. Poin kedua yaitu perencanaan matang. Setiap ekspedisi dirancang dengan perencanaan matang mencakup analisis resiko, jalur alternatif, dan prosedur darurat. Selanjutnya poin kedua yaitu poin ketiga yaitu pemantauan berkelanjutan. Pemimpin memantau kondisi cuaca, fisik anggota, dan medan secara berkelanjutan secara ekspedisi berlangsung. Yang selanjutnya komunikasi dan adaptasi. Komunikasi terbuka antar anggota dan keberanian mengubah rencana saat kondisi tidak mendukung adalah kunci keselamatan. Baik,
Baiklah, terima kasih atas kesempatan membacakan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar Nabil yang telah mempresentasikan materi terakhir. Nah, materi sudah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, dari presentasi teman-teman kami tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pentingnya teknik keputusan. Teknik pengambilan keputusan sangat penting dalam kegiatan berisiko tinggi seperti pendakian dan ekspedisi alam terbuka Mapala. Nah, yang kedua itu kepemimpinan objektif. Pemimpin Mapala harus bersikap objektif, tidak emosional, dan mampu mengambil keputusan tegas berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu keselamatan di atas target. Setiap keputusan harus mengutamakan keselamatan anggota di atas pencapaian target puncak atau tujuan ekspedisi. Nah, yang terakhir itu keputusan berbasis data. Keputusan yang efektif didasarkan pada data lapangan, analisis resiko, dan informasi akurat, bukan hanya pengalaman semata. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.